Halo, selamat datang di channel saya. Di video pertama ini, kita akan membahas contoh soal tes intelijensi umum dengan bentuk soal penalaran analitis atau penalaran pengelompokan logika cerita. Nah, bentuk soal ini sekilas akan terlihat membingungkan, tapi sebenarnya soal ini sangat mudah, asal kita bisa mengilustrasikan situasi atau kejadian pada soal dalam bentuk gambar atau bagan. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita contohkan beberapa trik dalam mengerjakannya. Soal pertama, pada liburan sekolah, Wisnu berlibur ke Dufan, dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, pos D, dan pos E. Kemudian pos D terhubung dengan pos G, sedangkan pos E terhubung dengan pos F. Dan pos G yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan pos F. Berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Wisnu dalam sekali jalan? Nah, di soal ini kita bisa mengilustrasikan seperti ini. Pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C. Ini pos A dekat dengan pintu masuk terhubung dengan pos B dan pos C. Agar sini menandakan posnya saling berhubungan. Lalu pos C terhubung dengan pos B, D, dan E. Ini pos C terhubung dengan pos B, D, dan E. Kemudian pos D terhubung dengan pos G. Pos D terhubung dengan pos G. Lalu pos E terhubung dengan pos F. Dan pos G yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan pos F. Pos G dekat pintu keluar terhubung dengan pos F. Nah, pertanyaannya, berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Wisnu dalam sekali jalan? Artinya di sini kita diminta untuk memilih rute yang melalui pos terbanyak dalam sekali jalan. Tidak ada bolak-balik, tidak ada pos yang dilalui lebih dari sekali. Nah, jadi untuk soal ini maksimal rute yang mungkin untuk dilalui ada 4 rute. Ini rute pertama, itu dari A, C, E, F, G yang melalui 5 pos. Ini rute kedua, A, C, D, G yang melalui 4 pos. Nah, ini rute ketiga, A, B, C, D, G yang melalui 5 pos. Dan ini rute terakhir, A, B, C, E, F, dan G yang melalui 6 pos. Nah, berdasarkan gambar di depan ini, maka dapat kita simpulkan maksimal pos wahana permainan yang dilewati Wisnu dalam sekali jalan adalah D, 6 pos. Soal selanjutnya, Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B, dilanjutkan dari kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa, tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Tarif maskapai ular dari kota B ke kota C kurang dari tarif maskapai burung, tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut adalah. Nah, di soal ini terdapat 2 penerbangan, yaitu penerbangan kota A ke kota B dan penerbangan kota B ke kota C. Kita diminta untuk memilih maskapai termurah di 2 penerbangan tersebut. Jadi penerbangan A ke kota B, maskapai termurahnya apa? Penerbangan B ke kota C, maskapai termurahnya maskapai apa? Nah, pertama kita lihat dulu dari penerbangan A ke B. Nah, untuk mempermudah, kita simbolkan saja B itu burung, R itu rusa, U itu ular. Diketahui tarif maskapai burung lebih mahal daripada maskapai rusa. Burung lebih mahal dari rusa, tapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Burung kecil sama dengan ular. Di sini burung itu bisa lebih kecil dari ular atau burung sama dengan ular. Intinya burung tidak melebihi tarif dari maskapai ular ya. Dari pertidaksamaan ini bisa kita susun urutannya dari terkecil ke terbesar. Karena kedua pertidaksamaan memiliki B kita letakkan di tengah. B kecil sama dari U, B kecil sama dari U, B besar dari R. Dibalik jadi R kecil dari B. Nah, di sini bisa kita lihat maskapai termurah dari penerbangan A ke B adalah maskapai R atau rusa. Selanjutnya penerbangan B ke C.
Diketahui tarif maskapai ular kurang dari tarif maskapai burung. Nah, ular kurang dari burung, tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Ular sama dengan rusa. Dapat kita buat persamaan dan ketidaksamaannya. Di sini karena keduanya memiliki U kita letakkan di tengah. U kecil dari B, U kecil dari B, U sama dengan R sama dengan U. Di penerbangan B ke C ini dapat kita lihat penerbangan maskapai termurah adalah maskapai R dan maskapai U. Terserah kita mau pilih yang mana. Nah, berarti dapat kesimpulannya yaitu maskapai termurah adalah maskapai R dan U atau maskapai R dan R. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Berdasarkan pilihan jawaban dapat disimpulkan jawaban yang benar adalah C, maskapai rusa dan ular. Soal nomor 3. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Ivan berlari lebih lambat daripada Rina. Indra berlari lebih cepat daripada Rina. Urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini bisa kita ilustrasikan menggunakan garis. Seperti ini contoh garisnya. Semakin ke kiri semakin lambat, semakin ke kanan semakin cepat. Nah, diketahui Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Berarti kita katakan Anto di depan Indra. Selanjutnya kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Di sini kita belum tahu hubungan antara Indra dan Anto dengan kakak dan Ivan. Bisa saja kakak dan Ivan itu lebih lambat daripada Indra dan Anto, atau bisa juga lebih cepat daripada Indra dan Anto. Karena kita masih belum tahu, maka kita katakan dulu sejajar di bawahnya. Selanjutnya Ivan berlari lebih lambat daripada Rina. Lalu Indra berlari lebih cepat daripada Rina. Nah, ini Indra berlari lebih cepat daripada Rina. Artinya Rina, Ivan, dan kakak harus berada di belakang Indra. Nah, oleh karena itu kita pindahkan mereka bertiga ke belakang Indra. Ditanyakan urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah kakak, Ivan, Rina, Indra, dan Anto. Kita lihat mana jawaban yang memiliki urutan yang benar. Jawaban yang benar adalah E, kakak, Ivan, Rina, Indra, dan Anto. Soal nomor 4. P, Q, R, S, dan T adalah 5 orang diplomat. P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Q hanya berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. S hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah. Nah, di sini artinya kita disuruh untuk mencari 2 diplomat yang bahasanya berbeda. Caranya kita cari bahasa yang paling banyak digunakan oleh diplomat, karena mereka akan berbicara menggunakan bahasa tersebut tanpa penerjemah, sedangkan sisa 2 lainnya akan menggunakan penerjemah. Langsung saja, diketahui P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. P bahasa Inggris dan Jerman. Lalu Q hanya berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. Q bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. Lalu R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. Lalu S hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. S, Inggris, Jepang, Cina. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. T bahasa Prancis dan Jerman. Nah, di sini ditanyakan satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah. Kita cari dulu bahasa apa yang paling banyak digunakan oleh para diplomat. Dan bahasa tersebut adalah bahasa Jerman. Nah, di sini P, R, dan T akan berbicara dalam bahasa Jerman. Sedangkan Q dan S akan membutuhkan penerjemah untuk bisa saling berbicara. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah Q dan S. Dalam pilihan jawabannya yaitu jawabannya adalah D. Selanjutnya teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5 dan soal nomor 6.
Sepasang pengantin akan jalan-jalan ke Yogyakarta dan berencana mengunjungi 6 tempat wisata, yaitu Malioboro, alun-alun, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Parangtritis, dan Keraton. Adapun aturan kunjungannya yaitu pertama, Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Kedua, Candi Prambanan hanya boleh dikunjungi jika Candi Borobudur sudah dikunjungi. Ketiga, Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Pertanyaan nomor 5, tempat yang pertama kali harus dikunjungi adalah. Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan garis seperti yang kita lakukan pada ilustrasi soal-soal sebelumnya. Sebelah kiri menandakan awal perjalanan, sebelah kanan menandakan akhir perjalanan. Nah, untuk data pertama, Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Candi Borobudur dan Keraton kita letakkan pada sisi yang berbeda, karena kita belum tahu mana lebih dulu Candi Borobudur atau Keraton. Bisa saja Candi Borobudur dulu baru Keraton, atau Keraton dulu baru Candi Borobudur. Selanjutnya, Candi Prambanan hanya boleh dikunjungi jika Candi Borobudur sudah dikunjungi. Nah, ini Candi Prambanan dikunjungi setelah Candi Borobudur. Lalu Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Nah, yang ini Parangtritis dikunjungi setelah Malioboro dan sebelum alun-alun. Di sini bisa kita lihat tempat yang pertama kali harus dikunjungi adalah Malioboro. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 6. Jika alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Parangtritis dikunjungi setelah Keraton, maka yang dikunjungi terakhir adalah. Nah, ini ilustrasi yang kita buat tadi. Ditambahkan keterangan bahwa alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur. Berarti alun-alun dan Parangtritis kita geser ke sebelum Candi Borobudur. Selanjutnya Parangtritis harus dikunjungi setelah Keraton. Nah, ini Parangtritis dikunjungi setelah Keraton. Berarti Keraton yang paling awal kita kunjungi. Sedangkan pertanyaannya yang dikunjungi terakhir adalah, di sini bisa kita lihat yang kita kunjungi terakhir adalah Candi Prambanan. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya, soal nomor 7 ini bisa teman-teman jadikan untuk latihan. Silakan berikan jawabannya di kolom komentar ya. Nanti saya kasih video pembahasannya lewat YouTube Short, IG, atau TikTok. Link pembahasan diberikan beberapa hari lagi di kolom komen. Untuk teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai formasi CPNS dan P3K tahun 2024, atau contoh soal tes CPNS beserta pembahasan yang lengkap, bisa cek deskripsi video ini atau kolom komen ya. Saya bagikan gratis untuk subscriber setia. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Subscribe untuk tidak ketinggalan video pembahasan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.